Jumpa kembali dengan Teacher Sarah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar bagaimana menyajikan sebuah teks berita atau menulis sebuah teks berita. Nah, hari ini kita akan belajar kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan atau aspek lisan, yaitu lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Dan indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, mencatat bagian-bagian dari teks berita, yang kedua, menulis teks berita berdasarkan objek yang didata. Oke, baik anak-anak, sebelum kita menulis sebuah berita, kita harus tahu terlebih dahulu syarat-syarat penulisan sebuah berita. Ya, syarat-syarat penulisan sebuah berita ada 4 ya. Yang pertama adalah jujur. Ya, jujur di sini maksudnya bahwa penulis berita harus menulis berita sesuai dengan fakta yang dilihat. Penulis berita tidak boleh memalsukan unsur fisik dalam berita. Dan syarat yang kedua adalah cermat ya. Dalam menulis berita harus adanya kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap peristiwa yang akan diberitakan. Ya, dan yang ketiga adalah efektif ya. Berita haruslah efektif, yakni berita itu harus memuat informasi yang mudah dipahami dan relevan, tidak menyesatkan atau tidak menipu, tidak memasukkan emosi dalam berita. Jadi di sini penulis berita itu harus netral, tidak boleh memihak salah satu pihak yang diberitakan. Dan syarat yang terakhir adalah ringkas, padat, dan jelas ya. Berita harus disampaikan dengan padat, ringkas, dan jelas tanpa harus menghilangkan informasi pentingnya. Ya, selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah menulis berita. Langkah-langkah menulis berita ini ada 5 langkah ya. Yang pertama, kita lihat di situ menentukan inti informasi atau tema. Ya, menentukan inti informasi atau tema itu langkah yang pertama. Ya, dalam menentukan inti informasi atau tema itu, inti informasi atau temanya itu harus yang pertama ada syaratnya, harus faktual dan aktual. Faktual maksudnya itu harus sesuai dengan fakta. Aktual haruslah berita yang terkini atau peristiwa yang terkini, hot news, baru saja terjadi atau belum lama terjadi. Fungsional maksudnya di sini itu bermanfaat, punya manfaat bagi orang-orang yang mendengarkan atau masyarakat secara umum, dan sehingga dapat memotivasi dan memberi pengetahuan tentang apa yang terjadi di sekitar. Baik, langkah yang kedua setelah kita menentukan inti informasi atau tema, yaitu yang kedua menyusun kerangka berita. Yang menyusun kerangka berita di sini maksudnya kita menyusun berdasarkan 5W1H atau adik simba atau yang dikenal dengan unsur-unsur berita. Nah, setelah itu kita masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka yaitu dengan cara menjawab semua unsur-unsur berita atau 5W1H atau adik simba tersebut. Dan langkah yang keempat adalah menentukan judul berita. Ya, dalam menentukan judul berita ada syaratnya juga. Ya, yang pertama harus akurat, jelas, dan ringkas. Ya, sebuah judul berita itu harus akurat, jelas, dan ringkas. Kalau terlalu panjang, orang sudah tidak tertarik untuk membacanya, hanya melihat judulnya ya. Yang kedua, harus mencerminkan isi berita. Ya, judul itu harus mencerminkan isi berita. Yang ketiga, yaitu harus menarik pembaca. Ya, judul harus dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca tertarik untuk membaca berita yang ditulis ya. Yang keempat, harus bermakna tunggal atau tidak ambigu. Ya, bermakna tunggal atau tidak ambigu. Ambigu di sini kan bermakna ganda. Jadi sebuah berita itu harus bermakna tunggal, jangan ambigu atau bermakna ganda, sehingga tidak memunculkan banyak spekulasi dalam masyarakat. Ya. Dan yang
langkah terakhir adalah membacakan atau menyampaikan berita. Dalam membacakan atau menyampaikan sebuah berita, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lafal atau pengucapan. Yang kedua adalah intonasi atau naik turunnya nada. Yang ketiga adalah jeda. Jadi kita harus memperhatikan tanda baca ya dalam teks berita yang ada. Dan yang keempat adalah vokal atau kenyaringan suara ya. Jadi di situ dibutuhkan kenyaringan suara yang tepat sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan boleh terdengar atau tersampaikan dengan jelas kepada pembaca atau penyimak berita. Dan yang terakhir adalah ekspresi atau mimik wajah ya. Dalam menyampaikan sebuah berita dibutuhkan juga dukungan dari ekspresi wajah dan juga gestur bahasa tubuh kita ya, gerakan tangan, ekspresi atau mimik muka ya, itu sangat penting dalam membacakan atau menyampaikan sebuah berita. Untuk membantu kalian memahami langkah-langkah menulis berita tadi, Ibu punya contoh satu informasi belum merupakan berita, hanya informasi awal tentang SMP Kristen Citra Bangsa mengadakan turnamen futsal. Turnamen ini dibuka untuk semua SMP se-Kota Kupang. Kegiatan dimulai tanggal 11 sampai 17 Juli dan dibuka langsung oleh Kepala Sekolah SMPK Citra Bangsa. Kegiatan dilakukan untuk mempererat hubungan antara siswa. Ya, itu informasi awalnya. Coba kalian lihat dengan cermat informasi itu, dan nanti Ibu akan tunjukkan juga saat informasi awal itu sudah menjadi sebuah teks berita. Ini adalah teks berita yang kita kembangkan, yang telah Ibu kembangkan dari informasi awal yang ada pada slide sebelumnya. Ya, di sini teks beritanya, sekalian simak baik-baik dan lihatlah teks berita itu telah mengalami pengembangan dari informasi awal yang ada tadi. Baik, untuk lebih jelasnya anak-anak, nanti kalian buka di buku Marbi kalian di halaman 18 sampai dengan halaman 20. Di situ ada bagaimana langkah-langkah itu disertai dengan contohnya. Ya, baik, selamat belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan terus berdoa semoga COVID segera berlalu dan kita segera bertemu dalam pembelajaran normal seperti biasa. Tuhan memberkati dan salam.